semuanya, shalom. Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Info Kapit 18 Februari tahun 2024. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu. Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Mari kita puji Tuhan kita sembah Dia dengan menaikkan satu kidung pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1 dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan. Dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang diambil dari hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Hukum yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan berzina. Hukum yang ketujuh, hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita. Dengan segala kerendahan hati kita datang ke hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Janji Allah setelah pengakuan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita. Ingin kau bebas dari dosamu, kuasa darah Tuhan Yesus. Terimalah agar hatimu senang, besar kuasa darahnya. Darah Yesus membebaskanmu, darahnya, darahnya sungguh besar kuasa penebus, sungguh besar kuasanya. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu hari ini, diambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-10, dimulai dari ayat 46 sampai dengan ayat 52. Mari kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat buat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita. Ya Yesus Tuhanku, ku memerlukan
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Mari kita dengarkan sejenak warta minggu kita pada hari ini. Minggu Invokatif 18 Februari 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Starga Lamora Purba SE MM, putra dari Bapak Penetua Insinyur Namsah Purba, Ibu EM Boru Nenggolan BA, alamat Jalan Adi Sucipto, Gang Gotong Royong nomor 01, Jemaat GBKP Runggun Pekanbaru, Klasik Riau, Sumbar, dengan Dr. Astrid Cassandra Burusimamora, putri dari Bapak Sintua Mangampin Simamora SH MH, Ibu Dr. Anda Happy Riawati Buru Simarmata MPD, alamat Jalan Demokrasi nomor 10C, Sektor Labu Baru Barat, Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 pukul 14.00 WIB di GBKP Runggun Pekanbaru Klasik Riau, Sumbar. Yang nomor 2, jemaat meninggal. Sabtu tanggal 17 Februari 2024 telah meninggal dunia Ibu Magdauli Boru Lumban Tobing, tutup umur 72 tahun, istri dari Bapak Maruli Daner Silitonga, alamat Jalan Bandeng nomor 114, Sektor Wonerejo. Minggu hari ini diadakan kebaktian di rumah duka, masuk pukul 09.00 WIB, yang dipimpin oleh Pendeta Dedi F. Silaban STH. Diharapkan kehadiran jemaat Sektor Wonerejo mengikuti kebaktian tersebut. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggal. B. Suara Koinonia. Pelayanan yang melayani di kebaktian pukul 11.00 WIB. Pengkhotbah Amang Pendeta Hantus Sutapea STH MM, Preses HKBP Distrik 22 Riau. Liturgis Pendeta Wandi Simajuntak STH MM, Pendeta Fungsional di Distrik 22 Riau. Yang berikut, memberangkatkan dan mengojakkan pendeta fungsional. Minggu hari ini, tanggal 18 Februari 2024, di HKBP Pekanbaru, diadakan acara pemberangkatan Inang Pendeta Rita Hasihani Simajuntak STH dan mengojakkan atau melantik Amang Pendeta Mikael Ovel Panjaitan STH menjadi pendeta fungsional di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau, pada kebaktian pukul 11.00 WIB yang dilayani Amang Preses HKBP Distrik 22 Riau, Pendeta Antus Sutapea STH MM, yang menyampaikan kata sambutan ucapan selamat dari jemaat Sektor Pekanbaru Tonga, yaitu Bapak Parlin Sinurat, dan mewakili Parhalado Amang Sintua B. Silalahi. B. Minggu hari ini 18 Februari 2024,
kita mengumpulkan persembahan pada semua kebaktian sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas pelayanan Inang Pendeta Rita Hasiani Simajuntak STH selama di HKBP Pekanbaru lebih kurang 8 tahun. Persembahan akan kita sampaikan melalui amplop yang disediakan. Setelah selesai ibadah memberangkatkan Inang Pendeta Rita Hasiani Simajuntak STH dan menyambut Amang Pendeta Mikael Opel Panjaitan STH sebagai pendeta fungsional di HKBP Pekanbaru, akan diadakan acara pisah sambut di Sopo Godang. Gereja mengundang Amang dan Inang Parhalado, Sintua pensiun, utusan sektor masing-masing 3 keluarga, kecuali sektor Pekanbaru Tonga 5 keluarga, mewakili paduan suara seksi dari semua dewan, badan audit, panitia pembangunan dan badan usaha masing-masing 3 orang untuk mengikuti acara tersebut di atas. Berikut seksi lansia. Pada hari Selasa 20 Februari 2024 akan diadakan senam osteoporosis masuk pukul 07.00 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna merah. Setelah selesai senam dilanjutkan dengan ibadah syukur awal tahun 2024. Seksi lansia bertempat di konsistori. Yang berikut baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 akan diadakan baptisan kudus untuk anak jemaat gereja kita. Bagi anak yang akan dibaptis dapat mendaftarkan dengan membawa surat pengantar dari Sintua sektor masing-masing. Belajar atau berguru pada hari Senin 26 Februari 2024 bertempat di gereja dimulai pukul 15.00 WIB. Yang berikut suara diakonia. Poti Parasian. Sehubungan dengan program seksi diakoni sosial gereja tahun 2024, gereja kita akan kembali mengadakan Poti Parasian. Adapun tujuan pengadaan Poti Parasian ini akan dipergunakan untuk membantu secara cepat anggota jemaat kita maupun masyarakat yang sangat membutuhkannya, seperti bencana banjir, jemaat yang sakit dan tidak menutup kemungkinan untuk membantu memenuhi kehidupan pokok untuk melangsungkan hidup, dengan pengharapan melalui pengadaan Poti Parasian ini bisa menjadi berkat bagi saudara kita. Program ini akan kita laksanakan setiap hari Minggu di setiap jam ibadah. Dapat juga ditransfer ke rekening giro HKBP Pekanbaru Bank Mandiri 1080090026056. Mulialah nama Tuhan melalui hati kita yang selalu bergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan mengatakan dari Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 18 sampai dengan 24 Februari 2024. Baca
dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada Warta Jemaat dan website dan call kantor HKBP 0813 6340 8770. Tambahan warta. Jemaat meninggal. Sabtu 17 Februari 2024 telah meninggal dunia Bapak N. Hendrik Ujung atau Opu Riamadoli, tutu umur 79 tahun, alamat Jalan Kulim, Gang Cemara, nomor 86, Sektor Padang Bulan 1. Ibadah Minggu di rumah duka pukul 10.00 WIB yang dipimpin Inang Diakones Ruslina Boru Hutapia. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kembali kita puji Tuhan kita dari buku nyanyian HKBP nomor 117 dimulai ayat 1 sambil kita menyerahkan persembahan kita yang pertama. Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah benteng
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Amang inang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Rita Hasiani Boru Simanjuntak, sesuai dengan SK pimpinan yang saya terima berkaitan dengan mutasi tugas pelayanan. Tanggal 4 Februari kemarin saya sudah diucapkan sebagai pimpinan jemaat di HKBP Damai Palas, Resort Philadelphia Palas. Dan hari ini sesuai dengan agenda gereja kita, maka saya akan diberangkatkan bersama dengan keluarga untuk melanjutkan tugas pelayanan ke HKBP Damai Palas, Philadelphia Palas. Karena itu hari ini Minggu tanggal 18 Februari tahun 2024 adalah pelayanan saya yang terakhir sebagai pendeta fungsional sejak saya diucapkan tanggal 8 Februari tahun 2016. 7 tahun, hampir 10 bulan saya sudah melayani di HKBP Pekanbaru ini. Saya ingat putri kami paling besar kelas 4 SMP ketika pindah dari Bandung. Adiknya putri kami kelas 2 SD, sekarang mereka sudah kelas 3, kelas 2 SMA dan kelas 3 SMP. Tanpa terasa perjalanan waktu pelayanan dan hari ini Amang dan Inang, saya dan keluarga juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama kami melayani di HKBP Pekanbaru ini. Sebagai manusia biasa mungkin ada kekurangan kami juga dalam pelayanan kami mohon dimaafkan sehingga kami boleh tetap semangat untuk melanjutkan pelayanan sebagai pimpinan jemaat di HKBP Damai Palas. Terima kasih atas kebersamaan kita, Amang, Inang, semua jemaat yang terkasih. Terima kasih sudah menjadi berkat buat gereja ini, juga buat kami pribadi dan keluarga. Tuhanlah yang membalaskan kebaikan Amang dan Inang semuanya, serta anak-anak kita semuanya. Demikian songon hata partadinga sia kami, mau lihat tema di Tuhata, shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan hari ini di Minggu Info Covid tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tiada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita minggu hari ini adalah merupakan bagian dari doa permohonan Daud untuk keampunan dosa dan perlindungan Tuhan atas hidupnya. Saya katakan ini adalah sebuah kisah nyata yang menginspirasi, sebuah perjalanan hidup yang memotivasi, supaya setiap kita, setiap orang percaya selalu mau belajar dan dengan yakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini tidak semua yang kita harapkan sesuai dengan kenyataan.
Di satu sisi dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai penderitaan, sebagian orang tak mampu menerima kenyataan, akhirnya terpuruk dalam keputusasaan. Karena merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak menolong melalui penderitaan berat yang dihadapi dalam hidupnya. Namun di sisi lain tak sedikit pula orang yang justru memilih tetap menaruh keyakinannya kepada Tuhan. Saya pilih kata menancapkan iman percayanya kepada Tuhan. Karena mereka sadar bahwa di luar Tuhan tidak ada kekuatan yang diharapkan untuk dapat menolong keluar dari penderitaan dan pergumulan berat yang dihadapi. Karena itu melalui nats kita ini, salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal, pemazmur dalam hal ini Daud, dipakai Tuhan melalui kisah perjalanan kehidupannya yang mengalami berbagai hal dalam hidupnya. Kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan yang begitu menekan dan menyudutkan. Namun satu hal yang kita lihat melalui kesaksian hidup Raja Daud, bahwa semua pergumulan yang dihadapi tak sedikit pun membuatnya berpaling dari Tuhan. Melalui tekanan, melalui ancaman, melalui fitnahan, melalui pergumulan yang dihadapi, satu hal yang disaksikan oleh Raja Daud sendiri bahwa semua tantangan itu tak pernah membuatnya berpaling dari Tuhan. Karena itu tak salah jika dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, Daud ini disebutkan sebagai salah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Salah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Amang inang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin sebagian orang di hadapan manusia bisa berpura-pura baik atau berpura-pura hidup benar. Tapi di hadapan Tuhan tak seorang pun yang dapat hidup berpura-pura. Karena Tuhan yang paling tahu kedalaman hati kita manusia, dan Tuhan juga yang paling tahu motivasi kita manusia, termasuk dalam melakukan apapun. Ketika Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan, karena memang Tuhan mengetahui kedalaman hati Daud. Sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, karena itu dalam perjalanan kehidupannya, tekanan demi tekanan yang dihadapinya tidak pernah membuatnya hancur dan meninggalkan imannya. Sementara kita tahu bahwa begitu banyak kesulitan yang dihadapi Daud, kesulitan yang begitu berat. Dipandang sebelah mata oleh keluarganya, menghadapi konflik antara bangsa Israel dengan Filistin, tekanan-tekanan dari musuhnya termasuk Saul yang menginginkan nyawanya, membuat Daud menjadi pelarian dari satu tempat ke tempat yang lain. Serta konflik yang terjadi dengan anak-anaknya ketika ia sudah bangkit menjadi raja. Selain itu Daud juga menghadapi tekanan dari dalam dirinya sendiri. Ketika dia tak mampu menguasai hawa nafsunya, sehingga dia jatuh dalam dosa perzinahan. Kalau dalam nats kita ini, pemazmur menyampaikan permohonannya, mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosanya. Karena Daud sebagai seorang pribadi juga menyadari bahwa dia bukanlah orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Dia adalah manusia lemah yang pernah melakukan kesalahan. Karena itu secara jujur dan terbuka dia memohon ampun kepada Tuhan dengan berkata bahwa dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Seberapa panjang usia dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita sendiri terkadang lupa dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Yang kita sengaja atau yang tidak kita sengaja. Tapi yang kita sadari bahwa Tuhan yang Maha Tahu mengetahui jelas tentang dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan.
Karena itu sama seperti Daud, dalam kerendahan hati juga kita memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan tidak mengingat-ingat segala dosa di masa muda kita, dosa-dosa masa lalu yang terkadang dipakai iblis untuk menjerat kita sehingga kita tak semangat untuk menjalani masa depan kita. Sama seperti Daud, pemazmur yang menyadari kekurangan dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Dia menyadari bahwa hanya Tuhan yang secara sempurna dapat mengampuni segala dosa-dosanya. Itu sebabnya dia berkata, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Amang dan inang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya katakan pengalaman hidup Daud menjadi kisah perjalanan hidup yang menginspirasi dan memotivasi, termasuk kepada saya pribadi. Bagaimana seorang Daud sungguh-sungguh menaruh kepercayaan dan keyakinannya kepada Tuhan. Di ayat pertama dalam nats kita ini luar biasa, seorang Daud menyampaikan keyakinannya kepada Tuhan, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Molo di bahasa Batak didok hodo ali jahuba dihalunguton rohaku. Dihalunguton berarti merindukan Tuhan. Kalau ada seseorang yang kita rindukan, maka akan terbayang-bayang di dalam pikiran. Selalu ada keinginan untuk berjumpa dengan orang yang kita rindukan. Pemazmur merindukan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kerinduan kepada Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupannya. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Saburju-burju ni jolma, saya dong do nama kasuguhon. Sajuka-juka ni jolma, saya dong do nama ngapini. Kalau pemazmur mengatakan bahwa janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Karena dia sadar bahwa ada banyak orang yang tidak menyukainya. Ada banyak musuh yang menekannya, fitnah yang terkadang membuatnya terpuruk. Tetapi berharap kepada Tuhan adalah satu-satunya pilihan dalam hidupnya. Sehingga dengan yakin dia mengatakan bahwa menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, jawaban Tuhan atas segala doa dan pergumulannya yang pasti tidak akan mempermalukannya sepanjang dia senantiasa berharap kepada Tuhan. Karena itu dengan berani juga berulang kali pemazmur dalam nats kita ini memohon kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan jalan-jalan yang benar kepadanya. Karena Tuhan menunjukkan jalan-jalan yang benar, siapa yang berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan maka hidupnya tidak akan pernah tersesat. Tuhan itu baik dan benar, sebab ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Kalau jalan yang ditawarkan oleh dunia ini jemaat yang terkasih, bisa saja membuat kita tersesat. Karena terkadang apa yang ditawarkan oleh dunia ini belum tentu benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan itu pasti jalan menuju kehidupan. Jalan yang menuntun kita kepada kebenaran. Disempurnakan oleh kesaksian Yesus yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada tujuannya kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus jalan yang benar menuju kepada kehidupan. Hanya Yesus yang peka terhadap seruan orang yang percaya. Sama keyakinan pemazmur kepada Tuhan bahwa tuntunan Tuhan akan membimbingnya ke jalan yang benar. Sehingga pergumulan, penderitaan dan tekanan tak sedikit pun membuatnya surut untuk meyakini dan mempercayai jalan-jalan Tuhan
dalam kehidupannya. Epistel kita hari ini luar biasa mengingatkan kita tentang seorang Bartimeus, pengemis yang buta itu, tapi mempunyai telinga mendengar tentang siapa Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, dia mendengar dan dia menyampaikan seruannya kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, memohon kesembuhan kepada Tuhan. Dan minggu hari ini melalui topik minggu kita diingatkan, Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Melalui nama minggu kita diingatkan, Jon nama ahu jadi alusakuma ibana. Orang yang percaya, yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang memohon, yang berdoa dan yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan sekalipun jawaban Tuhan bukan menurut ukuran waktu kita manusia. Tetapi jawaban Tuhan adalah seturut dengan waktu Tuhan. Karena itu Amang dan Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam kenyataan yang kita hadapi, saya katakan tadi tidak semua seperti yang kita harapkan. Suka dan duka, pahit, manis, datang silih berganti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Tak semua orang bisa kita harapkan suka dan menyenangi kita. Tapi terkadang ada orang yang tidak menyukai kita, yang tidak simpati dan membenci kita. Tapi firman Tuhan hari ini, orang benar yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Tetapi yang dipermalukan oleh Tuhan adalah orang yang berkhianat tanpa ada alasan. Alani unang sol-soli, molo taula pihak nadinggan dihasoguho kala kita, suatu sumurut kita mangulahon nadinggan. Jangan kita katakan percuma berbuat baik kalau kita tidak menerima apa yang baik. Kalau manusia tidak menghargai apa yang kita lakukan, tapi yang pasti Tuhan melihat kedalaman hati kita, motivasi kita, apapun yang baik yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena hari ini melalui kesaksian pemazmur juga seharusnya menjadi kesaksian bagi setiap kita. Perlindungan Tuhan selalu ada bagi setiap orang percaya. Pertolongan Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupan yang kita alami. Dan Tuhan pasti akan memberikan jawaban dari setiap pergumulan apapun yang kita pergumulkan dalam hidup ini. Karena segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. Dengan catatan bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mazmur 37 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pemazmur menghidupi bersandar kepada pikiran, kekuatan dan kemampuan tidak akan ada artinya. Itu sebabnya dia bersaksi, Allahku kepadamu aku percaya. Allahku kepadamu aku percaya. Allah kita kepadanya kita percaya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami. Betapa Tuhan kasih setia-Mu selalu ada untuk kami bahkan sejak purbakala sampai selama-lamanya. Ini yang meyakinkan kami Tuhan untuk melanjutkan hidup kami bersama Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Sekalipun berbagai hal, berbagai peristiwa, berbagai keadaan kami alami, suka duka, pahit, manis datang silih berganti. Tapi doa kami, persekutuan kami, keyakinan kami membuat kami justru semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kami. Yakinkan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, dan tambahkanlah iman percaya kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang memberikan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Seluruh jemaat-Mu juga dimanapun mereka berada, dari anak-anak hingga orang dewasa bahkan lansia. Tuhan yang memberkati mereka menjalani kehidupan mereka. Beri hikmat senantiasa, kesehatan, cukupkanlah apa yang perlu, hiburkanlah yang berduka. Secara khusus buat 2 keluarga dari anggota jemaat-Mu, di mana keluarga mereka telah pergi meninggalkan dunia ini, meninggalkan keluarga mereka.
Kami meyakini penghiburan sejati bersumber dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan penghiburan. Tuhan menyembuhkan yang sakit, memberikan pengharapan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengingatkan kami untuk bersyukur atas segala berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita dari buku nyanyian HKBP nomor 487, mulai dari ayat yang pertama sambil mengantarkan persembahan kita yang kedua. Aku di dalam Roh.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.